Shalom saudara, selamat berjumpa kembali. 5 roti 2 ikan di sini dari sedikit jadi banyak. Sip, dari sedikit jadi banyak. Puji Tuhan. Kekuatan Tuhan yang menopang kita sampai detik ini dan malam hari ini saudara, kami kedatangan kesempatan kali ini, kami kedatangan teman satu ya, mbak-mbak, ibu juga, ibu gitu ya, istri, anak, mantu juga yang luar biasa saudara. Ada banyak kisah juga yang akan kita sama-sama kulik gitu ya, dan itu akan menjadi berkat buat setiap kita. Kita kenalan dulu ya. Monggo Mbak, boleh dikenalkan Mbak Manis, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Trisha Fitriani, tapi biasa dipanggil Tere. Karena kalau sebutkan Trisha itu terlalu susah. Terlalu susah ya. Jadi saya bikin nama panggilan yang simpel, Tere. Gitu. Mudah Tere. Oke. Mbak Tere berkomunitas di mana nih Mbak? Berkomunitas untuk yang saat ini saya masih bergabung di suatu yayasan sosial di Surabaya juga. Di situ saya bergabung jadi guru lah. Guru juga. Saya juga pelayanan di salah satu gereja di Kalibokor itu Bethany House of Restoration. House of Restoration. Bethany hore. Selalu hore. Yes, selalu hore dalam Tuhan ya. Horenya macam-macam, ada manisnya, ada asinnya, ada pahitnya, kecutnya, macam-macam. Oke, malam hari ini bagus. Kita take-nya malam. Tapi saudara-saudara di sana mau lihat kapanpun, kita percaya tetap ada kuasa Tuhan yang akan menyapa kita. Kita mulai dari mana nih? Monggo silahkan. Saya lagi, baiklah. Oke, puji Tuhan saudara. Mbak Tere, kita akan kulik dari kehidupan keluarga dulu gitu ya. Bagaimana dulu masa kecilnya, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan yang pada akhirnya membentuk kita gitu ya. Mbak Tere juga jadi pribadi yang tidak kurang oke juga ya, nggak sesuai dengan firman gitu ya, bertumbuh dengan pemandangan kita sendiri, dengan nilai-nilai yang kita pikir itu benar gitu ya. Tapi dari masa lalu itu ternyata masa lalu itu juga berharga gitu saudara. Jadi kalau kita bilang melupakan masa lalu, enggak, masa lalu itu akan selalu kita ingat dan nggak akan pernah bisa lepas dari diri kita, karena dari situlah kita muncul jadi sesuatu yang baru gitu, pribadi yang baru. Mungkin boleh ceritain Mbak dari masa kecil, berapa bersaudara gitu. Berapa bersaudara, ditaruh Tuhan anak keberapa gitu. Berawal. Kalau mau diceritakan dari berapa bersaudara, saya itu enggak banyak saudaranya. Enggak banyak. Ya, sebenarnya 3. Tapi yang terakhir, adik saya yang terakhir nomor 3 itu meninggal di umur 8 bulan. Waktu itu saya masih saya bukan di kandungan, sudah lahir. Udah lahir, usianya 8 bulan meninggal. Dipanggil Tuhan itu Mas sudah bisa duduk. Tapi waktu itu saya masih kecil, kelas berapa ya? SD kelas 2 mungkin ya. Saya juga lupa adik saya itu lahir di tahun berapa, karena di situ itu kan saya masih kecil, jadi tidak pernah mengingat memorinya sudah enggak terlalu ingat itu. Yang pasti saya waktu itu belum ngerti kehilangan adik ya biasa enggak yang sedih-sedih banget. Jadi tinggallah 2, saya dan adik saya. Cewek juga. Jadi tinggal cewek-cewek istilahnya seperti itu. Dari kecil memang kita dilahirkan dari rahim yang sama. Tapi saya juga enggak tahu kenapa Tuhan bikin kita berdua itu berbeda. Berbedanya apanya tuh Mbak? Berbeda dari fisik. Dari fisiknya itu sudah kelihatan jelas kalau kita lagi jalan berdua pasti loh ini bener adikmu seperti itu. Karena di sayanya yang anak pertama itu kulit saya tahu kan? Eksotis ya, sama kayak suami saya eksotis. Kalau adik saya itu lebih kayak adik saya itu lebih yang keluar negeri gitu boleh dibilang londo ya. Kayak londo ya. Jadi waktu dari lahir itu rambutnya pirang. Seperti pokoknya anaknya londo lah istilahnya. Terus kulitnya itu putih bersih sampai mama saya pun ngajak dia ke pasar itu dikira anak juragannya. Kira wangi. Ya ampun, anak juragannya kok cantik, padahal itu anaknya sih loh. Bukan, ini anak saya. Saking memang perbedaan itu mencolok banget. Beda ya.
karena saya tanya kan, akhirnya saya merasa loh kok beda sih, ini anaknya mami apa bukan? Saya tanya loh Mi, kok aku ambek nama adik saya kok beda? Terus mama saya bilang ceritanya gini, ada ceritanya waktu mami hamil itu mami lihat kalender, tapi enggak tahu ya itu apa ya, itu enggak tahu mitos apa benar kalau orang hamil itu harus mikir yang baik-baik, yang bagus-bagus, doa yang baik-baik lah. Waktu hamil itu selalu ngelus perutnya sama Tuhan, aku pengen punya anak kayak ini loh, lucu, rambutnya pirang, kulitnya putih kayak gitu. Anak bule gitu. Bule kok lahir jadinya seperti itu loh. Mosok sih gak kiijolan tami. Saya tuh sampai gitu loh. Enggak, iki anaknya mami bener katanya. Sudah. Akhirnya ya itu sudah. Itu gimana Mbak? Efeknya, efeknya sampai ke gede. Kalau masih kecil kan ya biasa ya. Maksudnya kecil selalu meskipun kita beda ya tetap dikasih baju kembar, kemana-mana pakai baju sama. Padahal ya padahal gak sama belas gitu loh. Tapi ya wis lah enggak apa-apa. Tapi saat saya beranjak dewasa, akhirnya kan perbedaan itu membuat saya kayak insecure dalam arti kok bedo ya, aku ireng, adikku putih, sampai akhirnya banyak teman-teman itu hampir-hampir istilahnya ya fokusnya ke adik sampai betul kayak istilahnya bully ya, kalau zaman sekarang kan bully. Kudu adik, kudu mbak kok niku sing anak bos, pokoknya banyak hal yang membuat saya ya wis lah gak apa-apa. Lah itu akhirnya istilahnya saya itu kalau kemana-mana jadi enggak mau. Males males jalan berdua karena apa? Pasti yang dilirik adik saya. Pasti akan dibanding-bandingkan. Betul. Jadi akhirnya saya lebih sering keluar sendiri, kalau maksudnya nggak pernah jalan berdua, meskipun kadang satu sekolah, kita selalu SD satu sekolah, SMP satu sekolah, SMA aja yang beda sekolah. Jadinya saya nggak pernah jalan sama adik saya karena saya nanti pasti nanti diolok-olok. Wong saya sering juga punya pacar, sering juga pacar saya memutuskan saya untuk berpaling kepada adik saya. Makanya saya ya ampun Tuhan, segitu parahkah istilahnya seperti itu kalau itu kan di luar, ya teman-teman lingkungan gitu. Tapi kalau di keluarga sendiri? Kalau di keluarga sih memang ya mungkin banyak ya enggak tahu ya, makanya parenting atau didikan orang tua ya mungkin ini enggak tahu sih, hanya perasaan saya saja atau memang seperti itu kan ya, enggak ngerti namanya juga dulu anak-anak. Memang adik saya itu lebih kayak dispesialkan, tapi sih katanya orang-orang anak pertama itu harus ngalah sama adik lah. Nah itu rumus abadi. Betul, itu rumus abadi ya. Saya jadinya ya wis lah, aku anak pertama ya wis aku ngalah nerimo, istilahnya seperti itu. Jadi meskipun adik saya di spesial ya wis, istilahnya saya itu karena kan orangnya cuek. Maksudnya wis gak ngurus, pokoknya aku hidup dengan apa adanya aku istilahnya. Tapi ya enggak tahu ya, rasa sakit, rasa kecewa, rasa akhirnya apa yang tertumpuk. Betul. Saya kan enggak langsung itu enggak. Jadi kayak nahan. Tidak ada komunikasi, tidak tersalurkan. Saya itu orangnya juga tertutup Kak. Jadi kalau ada masalah apa, saya itu beda sama adik. Kalau adik itu terbuka, semua diceritakan. Beda dengan saya itu lebih keep, istilahnya sudah ini saya aja yang tahu. Itu akhirnya ya sudah. Akhirnya efeknya sampai sedalam apa itu? Ya ada iri-iri juga gitu ya Mbak ya? Ya kalau masalah ada perasaan iri itu sudah dari ya itu yang masa ya itu yang sejak dibeda-bedakan dengan teman-teman itu kan otomatis iri kan. Adikku sering lebih dipandang, banyak yang kenal adikmu po. Kan sebagai lapo sih kon sampai aku kon njaluk kenal adikku kan tanda tanya gitu loh Kak. Tapi ya akhirnya ya wis lah, ya tak kasih nomor misalnya HP maksudnya ya aku kenalan monggo. Istilahnya saya itu monggo aja, tapi enggak ngertinya. Dalam hati itu akhirnya menimbulkan menimbulkan rasa tidak nyaman lah, rasa tidak aman gitu. Karena kan sejatinya siapa sih manusia yang tidak suka jadi pusat? Maksudnya jadi pusat itu dalam arti menerima perhatian yang pastilah kita berharap menerima perhatian dari semua manusia kayak dari itu orang-orang yang terdekat gitu yang kita harap naluri manusia untuk diperhatikan, untuk dilihat,
orang-orang terdekat khususnya ya kan, apalagi keluarga, kemudian teman-teman dekat yang kita udah anggap sahabat, rasanya kepingin gitu mereka bisa care dengan sedemikian rupa. Iya, terus lanjut Mbak. Terus juga kalau istilahnya apa ya, lebih kayak adik saya itu dibebaskan gitu loh Kak, istilahnya kalau pulang malam itu dibiarin. Terus tapi kalau saya prinsipnya memang pulang itu saya punya jam malam. Kalau saya paling malam jam 10 harus di dalam rumah. Tapi beda dengan adik saya sampai jam 12 ke atas. Tapi orang tua saya cukup ya karena ya enggak tahu ya, saya rasanya kok seakan dibiarkan. Maksudnya dalam arti harusnya kan ada aturan seperti itu. Kadang kok beda ya. Akhirnya saya ya wis lah, istilahnya kayak nerima tapi aslinya gak ikhlas lah. Terima tapi nggak nerima gitu. Terima tapi nggak nerima ya. Banyak hal-hal yang membuat saya itu akhirnya kecewa dengan orang tua, terutama sama mama. Kalau sama papa kan mungkin papa itu orangnya laki-laki kan biasanya wis cuek-cuek aja gitu loh. Saya juga enggak ada kedekatan sama ayah saya. Istilahnya kalau biasanya kalau orang-orang saya lihat itu sama anak perempuan kan deket. Saya itu enggak. Antara bapak dengan anak pertama cewek itu biasanya kedekatan ya enggak bisa disamaratakan tapi rata-rata seperti iya, itu. Makanya rata-rata. saya itu rasanya kayak ada jarak malah. Kan lucu gitu loh. Jadinya dari kecil itu saya rasanya itu kayak seakan haus atau apa ya istilahnya, selalu pengen diperhatikan. Saya itu sebenarnya pengen diperhatiin. Saya itu harusnya jadi saya itu selalu istilahnya itu mencari-cari sosok ayah, mencari-cari sosok kakak. Gimana caranya saya itu apa ya istilahnya, aku kok pengen punya kakak, yo enak kali punya kakak diperhatikan seperti itu gini-gini. Tapi aku ki anak pertama, mau ndak mau aku harus berdiri sendiri sana. Ya wes itu ya itulah akhirnya. Akhirnya memaksa diri kuat ya. Membentuk pribadi Mbak yang seperti apa itu? Ya akhirnya saya kayak model rapuh. Dalam arti rapuh itu kalau setiap di luar seperti kuat, tapi sebenarnya di dalam. Betul. Jadi saya itu mudah down. Kalau sudah kena apa masalah gitu, langsung down banget itu, langsung kayak orang stres yang apa ya, gak jelas gitu loh. Asalnya kayak pengen mati lah, sing pengen melakukan hal sing apalah, wis pokoknya kayak nggak mau hidup lagi kayak gitu loh. Akhirnya membuat saya itu jadi pribadi yang gitu itu. Sebenarnya saya tampak kuat di luar. Tapi saat saya di rumah sendiri rasanya kayak aduh kok kayak hampa gitu loh rasanya. Seperti itu makanya sampai Mbak ini berarti ya kalau di rumah seolah-olah kayak jadi anak baik-baik gitu. Tapi di luar rumah itu pelampiasannya. Akhirnya saya pokoknya aku nang jopo kudu seneng istilahnya gitu. Saya harus menyenangkan diri saya sendiri. Saya harus memuaskan diri saya sendiri. Gimana caranya? Yaitu bergaul dengan anak-anak yang kurang bener lah istilahnya. Tapi sebenarnya mama saya tahu karena sing basicnya yang tadi awal insecure tadi, saya jadi nggak mau berteman dengan cewek-cewek. Saya lebih nyaman dengan cowok. Jadi jadi tomboy dong. Tomboy, saya itu tomboy banget Kak. Dulu itu meskipun rambut saya panjang, tetap tomboy ini wis ketok lah, keluar lah kelihatan. Itu dari saya SMP. Wis saya mulai mokong 2 blek itu SMP. Saya pernah kena skors juga. SMP itu sudah kena skors. Ya gara-gara teman saya teman kampung gumbulan saya cowok-cowok itu mukuli teman saya sekolah. Dikiranya deketin saya, padahal saya enggak merasa dideketin anak yang dipukuli itu. Terus anak yang mukulin kan dipanggil. Siapa yang nyuruh kamu mukuli? Saya. Loh, waktu itu saya malu. Aku lu gak ngongkon ngantemi. Akhirnya nggak mau tahu kan orang tuanya yang dipukuli itu polisi. Jadi panjang urusannya. Jadi panjang urusannya, diskors 2 minggu nggak sekolah. Jadi pentingnya sosok bapak itu sangat-sangat berpengaruh saudara. Ketika kita tidak mendapat sosok bapak figur papa di rumah itu berpengaruh. Itu hal yang tidak bisa diomong. Nggak apa-apa kok ada mama yang kuat. Hanya bapak nggak ada nggak apa-apa selama mama masih kuat. Tapi ternyata sebenarnya kayak
Bapak kita di sorga itu harus jadi itu sumber kan, karena Bapak itu adalah kepala kan, dari Bapak turun semuanya, segala yang baik, segala yang, dan itu sangat diperlukan. Ketika tidak menemukan di rumah, maka cari di luar. Padahal seharusnya rumah adalah tempat pertama dan tempat yang paling nyaman sebenarnya buat kita untuk kita terbuka dan menjadi diri kita apa adanya, baik buruknya gitu ya. Diterima kemudian terima pemulihan. Sampai sejauh mana Mbak pemberontakan Mbak di luar itu, sampai sejauh mana jatuh bangunnya? Ya bahkan, ini bukan sampai kepotong, saya potong. Ini bukan untuk membesar-besarkan dosa atau perbuatan yang enggak saudara, tapi mungkin ada teman-teman di luar sana yang teman-teman masih ada dalam fase dalam area yang masih mencari jati diri, kemudian masih bahkan kepinginnya lepas gitu dari segala macam ikatan yang kita tahu itu nggak benar gitu kan ya. Saya juga dulu ketika terikat dengan macam-macam dosa, aku tahu itu nggak benar gitu, saya tahu itu nggak benar, tapi rasanya kok nggak bisa ya lepas gitu. Tapi ternyata bisa saudara. Jadi karena sejatinya kita tuh diciptakan itu mulia, indah gitu. Dosalah yang membuat kita keinginan daging, itulah yang membuat kita akhirnya lemah dan jatuh dalam segala macam hal. Kekristenan Mbak Kristen dari kecil? Oh, saya Kristen dari lahir. Dari kecil. Bahkan dari kandungan ya. Sekolah minggu pun dari kecil. Tapi itu pun nggak menjamin ya kehidupan kita ke depan. Kristen dari kecil tidak menjamin hidup kita itu lempeng lurus sesuai terlibat dengan pelayanan juga itu. Terlibat pelayanan dari sejak SMP. Nah, paduan suara saya di Manyar Betang. Tapi ya itu kehidupan jatuh bangun dalam dosa itu tidak pernah lepas dari diri saya. Sampai saya bingung loh, aku ini pelayanan, aku tahu itu dosa, aku tahu itu salah benar, tapi aku kenapa enggak bisa lepas? Sampai terkadang kenapa ya Tuhan? Tapi ya itu kayak minta ampun nanti lagi, minta ampun lagi, seperti itu. Jadi ya sudah. Tapi saya nakalnya di luar sih Kak, di rumah enggak. Jadi maca alim istilahnya betul. Jadi orang tua saya pun sampai hari ini nggak ngerti kenakalan yang di luar itu. Kenakalan saya di luar nggak ngerti karena memang saya berusaha untuk jangan sampai orang tua saya tahu. Jadi saya simpen, keep di dalam itu nggak pernah ada yang tahu. Jadi saya di luar, meskipun saya mungkin mabuk di luar, nanti saya nggak sampai mabuk yang back sampai teler gitu enggak. Saya pokok kerasa kepala saya sudah geliang pulang, saya pamit. Wes rek yo, mulai pulang. Diterno ta? Gak usah. Selama saya masih kenceng bawa motor bisa sendiri, saya pulang sendiri. Tapi kalau sudah enggak bisa diantar sama yaitu kakak-kakak angkat saya yang saya anggap kakak itu. Saya antar saya sampai rumah. Wes iso ya. Masuk ya langsung tidur. Jadi enggak pernah bawa minuman gini, enggak pernah komunikasi sama orang tua, jadi enggak ngerti. Enggak pernah sih sampai kan ada ya yang cewek-cewek atau cowok-cowok mabuk itu langsung muntah-muntah. Saya enggak pernah. Muntah pun saya harus berusaha di luar, jangan sampai di rumah. Saya muntah dulu, habiskan di luar, baru saya pulang. Seperti itu. Rokok itu di luar. Kalau di rumah ya saya nggak merokok. Rokok pun paling saya taruh di tas, tapi kan nggak mungkin orang tua saya bongkar-bongkar seperti itu. Saya berhenti rokok itu malah sudah nikah, punya anak satu itu masih rokokan. Punya anak satu masih jalan terus ya? Masih, karena ya itu tadi Kak, semakin kita bergaul dengan hal-hal yang istilahnya pergaulan menentukan pribadi kita. Kalau kita kuat, gak apa-apa. Kalau enggak kuat, seperti saya ini kan enggak kuat. Saya itu mudah labil. Naik turun. Saya itu kalau dalam pergaulan yang buruk, melok itu gampang gitu loh. Kayak keseretnya itu gampang cepet. Apalagi saat saya budek, dalam arti saya stres, banyak pikiran. Ya itu loh, punya Tuhan tapi unek-unek gak disampaikan ke Tuhan, malah dilampiaskan ke hal-hal yang gak bener seperti itu. Dan mungkin di teman-teman yang Mbak berhubungan dengan mereka saat itu Mbak benar-benar diterima ya, dihargai, disayangi, diperdulikan dengan begitu luar biasa, disayang, jadi diperhatikan. Yang saya istilahnya bergaul itu meskipun ambek arek sing bandar kek, saya bergaul itu sama bandar-bandar loh Kak, bandar ganja, bandar pernah saya punya mantan itu malah bandar sabu. Saya pernah ke rumahnya teman saya ada ganja sampai sing numpuk itu pernah. Makanya saya sampai gombolanku iki sangar sebenarnya. Tapi
untungnya mereka itu enggak pernah apa ya nyeret-nyeret aku atau sing membuat aku itu sampai masuk ke hal-hal itu enggak. Mereka kayak jagain bener gitu loh istilahnya. Itu kita nangkep gak bahwa itu juga penjagaan Tuhan? Ya juga mungkin mungkin itu karena penjagaan mungkin Tuhan saya juga pelayanan sih ya. Tapi saya tetap bergaul dengan orang-orang yang tidak jelas seperti itu. Iya. Karena merasa diterima itu tadi, disayang, diperhatikan dan benar-benar dan itulah yang dicari saat itu kan. Memang sehingga saya itu lagi akhirnya itu. kita ya ketika diterima ya mereka ngapain ya setidaknya kita akan tetap ada di sana dengan melakukan karena kebiasaan mereka dan kita nyaman diperlakukan. Oke. Sampai akhirnya terus itu SMA, kuliah, bekerja, menikah tetap di saat saya yaitu tadi bergaul dengan orang-orang yang menikah pun setelah menikah saya kan sempat kerja di kafe itu. Kafenya itu tutup sampai jam 1-2 malam. Otomatis kan saya ya itu. Di lingkungan seperti itu. Memang pergaulan itu berpengaruh. Di saat kita tidak ada dalam pergaulan yang benar, kamu pelayanan pun wes ndak iso. Kalau sekuat apapun kamu, lek pergaulanmu iku gak kamu keluar dari yang itu tadi. Keluar. Iya ndak bisa gitu loh. Lalu kemudian sampai akhirnya selesai dengan itu semua tuh kapan tuh Mbak? Sejak punya anak kedua. Sejak punya anak yang kedua. Yosef ini. Itu bisa benar-benar mentas ya. Yosef ini yang merubahkan saya. Istilahnya saya juga dapat Yosef ini juga nggak nyangka. Istilahnya saya memang istilahnya bukan program ya. Cuman waktu itu saya lepas ini implan itu. Saya mikir wes ya dikasih ya puji Tuhan enggak ya sudah gitu loh istilahnya. Lepas saya itu selalu yang maaf kata ya yang anak pertama itu memang saya sebelum menikah sudah hamil duluan gitu. Jadi anak yang kedua saya pun enggak nyadar waktu itu saya hamil. Saya hamil langsung loh ternyata saya positif. Nah saya langsung tobatnya itu setelah saya punya anak kedua ini. Akhirnya saya ya istilahnya merenung Tuhan secara umur kan ya nggak muda lagi ya nggak seperti dulu lah. Waktu itu saya memang keluar dari yang kafe yang saya kerja itu. Tuhan izinkan saya keluar untuk fokus hamil anak kedua ini. Saya memang benar-benar nggak kerja. Yang dulu kan anak pertama kerja sampai melahirkan, habis melahirkan kerja lagi lah seperti. Lah yang kedua ini saya benar-benar di rumah. Istilahnya menjaga benar-benar ini ojo sampai istilahnya terjadi sesuatu. Seperti itu sampai akhirnya lahir cowok juga. Pas udah ya habis banget perempuan langsung cowok. Perempuan terus laki-laki Tuhan jawab istilahnya sudah sepasangnya. Itu saya mencoba untuk bersahabat dengan diri saya sudah. Istilahnya berdamai dengan diri sendiri. Betul, Tere sudah cukup. Istilahnya seperti itu. Kamu sudah enggak boleh lagi ke duniamu yang dulu. Kamu sudah punya anak yang kedua, kamu harus lebih baik. Dan saya istilahnya ya mungkin ya Tuhan itu ya punya rencana sendirilah. Masa kita selalu punya masa lalu ya kan. Tapi kita juga harus memandang masa depan. Istilahnya ojo sampai anak-anak kita besok mengalami hal yang serupa dengan kita. Itu yang membuat saya akhirnya Tuhan, saya dalam doa saya Tuhan, sampai di sini. Stop. Saya tidak mau seperti ini lagi. Saya mau berubah, saya bertobat, saya mau anak-anak saya tidak sama seperti saya. Dan perubahan itu kita sendiri yang memutuskan. Ternyata bisa gitu. Tapi dengan kekuatan Tuhan. Kalau kita nggak pernah minta, ya nggak mungkin gitu loh. Karena selama ini saya nggak pernah minta. Saya cuma kenapa sih kok gini terus? Menyesal gitu ya dengan apa yang terjadi di masa lalu. Betul. Tapi saya nggak minta. Minta hikmat, minta kekuatan. Itu nggak saya minta. Akhirnya saya Tuhan, saya benar-benar mau berubah. Yes. Ya mungkin proses Kak ya, nggak langsung. Tapi kan paling nggak sudah mending lah istilahnya gitu. Betul, sudah menang, sudah enggak pernah bergaul dengan teman-teman yang itu, sudah wis fine saja seperti itu. Bahkan kemarin ketika kami sempat ada
session retreat singkat gitu ya saudara, dan kami juga baru ketemu, saya sama suami juga baru ketemu dengan Mbak Tere ini, dan ada momen di mana ketika kami mau undur dari tempat retreat mau pulang gitu ya, penutupan, ada sesi penutupan itu istilahnya apa, kayak pimpinannya dia ya, di atasnya dia gitu ya, mentornya dia itu memberikan waktu untuk ayo dipanggil gitu namanya, harus ada kesaksian gitu. Ketika kita sebelum pulang ada yang bersaksi dari usia yang lebih muda, ada yang saksi, kemudian ada dari pria ya, kemudian dari wanita diminta ada yang bersaksi, dan pas saat itu yang diminta dipanggil itu Mbak Tere. Nah, yang saya sangat salut, dan inilah sesuatu yang orang kalau sudah dalam Tuhan itu ya ini yang harus dilakukan, yaitu dia berani terbuka, mengakui dengan jelas bagaimana apa saja yang sudah dia lakukan sekalipun gak detail gitu ya, dan itu di hadapan kedua anaknya yang terkasih. Mungkin anaknya yang kecil masih belum paham gitu ya, tapi yang gede, yang dewasa saya yakin itu udah paham. Tapi detik ketika beliau waktu itu menyampaikan, aku begini dulu mama begini, dan ini baru pertama kali aku men-sharekan terbuka di hadapan orang-orang yang juga ada yang belum aku kenal, dan bahkan di hadapan anakku. Dia bilang, dia menyaksikan dengan tangisan gitu ya, dengan sesungguhan. Waktu itu beliau saksikan dengan sesungguhan. Begitu dia cerita seperti itu, saya cuman bisa teriak dengan yes gitu aja gitu loh. Karena saya ngerasa ketika kita berani mengaku, itu sejatinya titik kemenangan paling tinggi itu di situ. Karena dosa itu untuk diakui, bukan untuk disesali sebenarnya. Diakui, kemudian kita datang sama Tuhan dan kita ngomong, Tuhan wis cukup, aku wis mau maneh, dan gimana caranya Tuhan kasihin aku kemampuan supaya aku bisa lepas. Dan Mbak Tere saksi hidup bahwa kelepasan itu, kelepasan tuh nggak bohong, nggak abal-abal, dalam Tuhan itu ada gitu. Itu ada dan bisa mau diikat sekuat apapun kita sama kebiasaan yang iblis tanemin gitu ya dalam diri kita, bisa kok. Asal kita mau dan Tuhan kita pegang, naik kita. Naik gitu, saudara, naik deh. Gitu. Banyak hal yang kita dapat sesi ini. Yang pertama tadi Mbak Tere, berawal dari mana? Sangat penting bagi kita untuk mengetahui bukan hanya kemenangan yang akan kita dapat, tapi penyebab. Iya. Akarnya gitu kali ya. Akar masalahnya dari mana? Itu pemahaman hikmat itu pasti datang dari Tuhan. Saat ini Mbak Tere tahu bahwa itu pemahaman, pengertian, dan akarnya itu sumbernya itu dari mana? Itu hikmat Tuhan yang akhirnya membawa kelepasan satu demi satu, dan penting sekali bagi kita untuk mundur ke belakang, flashback ke belakang, apa yang menjadi penyebabnya? Gitu. Karena itu perlu. Kita nggak perlu nggak melulu klaim kemenangan, kita nggak perlu nggak melulu tengking setiap kelemahan kita, tapi ya itu boleh kita lakukan, tapi kita flashback. Kita perlu tahu musuh kita apa, dalam diri kita apa, yang harus kita kalahkan itu apa sebenarnya gitu loh, Pak. Kalau udah tahu kan jadi kita ngerti menangnya juga mesti dengan cara apa. Ya itu. Jadi ternyata gambar diri berawal dari gambar diri. Ya Tuhan pakai itu sebenarnya untuk mengasah seorang Mbak Tere menjadi Tere yang sebenar-benarnya gitu ya. Kedewasaan yang dia dapat melalui proses itu diizinkan Tuhan harus berbeda. Harus berbeda dengan adiknya gitu ya. Tapi lalu poin yang berikutnya adalah tentang penerimaan, bisa menerima. Bisa menerima masa lalunya, kesalahan bahkan kita buat, gitu kan. Bisa menerima. Ini tidak gampang bagi banyak orang untuk bisa menerima, berdamai dengan diri sendiri. Sebelum kita berdamai dengan Tuhan, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Menerima diri kita apa adanya. Ya memang Tuhan terima kita apa adanya, tapi apakah kita bisa terima diri kita apa adanya? Dengan segenap keterbatasan, kekurangan, kelemahan seperti Mbak Tere, akhirnya memutuskan aku terima. Aku bisa mau berdamai dengan diriku. Lalu yang ketiga adalah dia mengundang kuasa Tuhan. Melibatkan Tuhan, mengundang kuasa Tuhan itu terjadi gitu. Tapi sebelum melibatkan kuasa Tuhan terjadi, dua hal itu tidak bisa di-skip. Itu harus berjalan juga gitu ya. Kita tahu titik kelemahan kita di mana, lalu yang kedua kita juga
menentukan langkah kita harus goalnya kita kemana, lalu mengundang Tuhan. Ya. Oke, nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya, di mana kehidupan yang kelam seperti itu, saudara, yang dulunya mabuk miras beneran, sekarang udah mabuk hal yang beda ya Mbak ya. Mabuknya beda ya Mbak ya. Oh iya, mabuknya beda ya. Luar biasa, dari yang dulu ya mengerti sendiri kisahnya seperti itu. Jadi apa ya saudara, sangat-sangat berharga, dan ketika mungkin ada dari teman-teman juga, mungkin saudara-saudara yang nonton sedang ngalamin hal yang seperti itu, menyesal nggak apa-apa, tapi lebih daripada menyesal, cepat ambil keputusan gitu untuk kita mau ngapain setelah ini, selesai dengan hidup yang lalu kemudian kita mau lihat ke masa depan bersama dengan Tuhan. Satu pujian, sedikit ditambahkan boleh. Sudah terlibat pelayanan dari SMP? Sudah terlibat pelayanan dari jadi, SMP. Jadi pelayanan tidak bisa jadi acuan ya. Tidak bisa menjadi acuan, tidak bisa menjamin seseorang itu benar-benar bebas mengalami Tuhan. Jadi mungkin yang nggak pelayanan, kalau ngelihat ada yang pelayanan modelnya kok aneh-aneh begitu ya, saudara, sudahlah. Itu apa ya, kita sama-sama manusia yang sebenarnya sedang memerlukan kuasa Tuhan, selalu memerlukan cinta Tuhan. Baik kita jadi yang apa ya, jangan pernah menilai, menghakimi berlebihan, karena sejatinya kita nggak pernah tahu apa yang saudari kita alami gitu. Adalah lebih oke ketika kita mengambil waktu untuk apa ya, melepaskan berkat untuk membawa orang ini dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bekerja dengan luar biasa sih. Bukan hanya karena ketika kita hidup dalam kekecewaan, kita akan jadi orang yang menebarkan banyak kecewa juga gitu ya, ke sekitar kita. Itu aja. Selamat terima pemulihan Mbak dalam hal ini, sudah oke dalam keluarga gitu ya, bahkan kepahitan dengan papa mama selesai, kemudian segala macam hal yang dulu-dulu yang gak keruan yang dilakukan sudah bisa mentas, saudara, sudah bisa di atas itu, dan lanjut nanti ya dengan kehidupan pelayanan gitu, prinsip-prinsip hidup yang beliau pegang setelah dia didapatkan sama Tuhan gitu ya, ditangkap Tuhan. Satu pujian tentang sekalipun ada lembah kelam, Tuhan itu setia janjinya, dan kalau udah ngomong Tuhan aku akan menyertai, dia akan menyertai terus, dia gak akan tinggalkan kita, saudara. Amin. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia untuk selamanya, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Kesetiaan Amin. Tuhan ada dan akan selalu ada dalam hidup kita. Sampai kita ketemu saudara di sesi berikutnya dengan Mbak Tere juga. God bless you all. Salam kasih dari kami berempat di sini. Tuhan berkati. Amin. Bye.